Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Garnita Kusumawati, guru mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 23 Bandung. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit melakukan refleksi tentang kegiatan proyek yang sudah dilaksanakan oleh siswa kelas 10 di semester ganjil tahun 2021 yang alokasi waktunya disiapkan mulai bulan November sampai Desember. Alhamdulillah kegiatan ini secara umum bisa berjalan lancar meskipun dengan persiapan yang singkat. Nah, kegiatan proyek ini adalah kegiatan kokurikuler yang coba ingin diimplementasikan dari kurikulum sekolah penggerak. Antara lain tujuannya adalah untuk bisa melatih mereka atau membiasakan mereka berpikir kritis, peka terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang ada di lingkungan mereka, ataupun permasalahan-permasalahan ataupun gejala-gejala alam yang ada di lingkungan mereka, sehingga kemudian mereka tertantang untuk bisa mencari solusi. Gimana caranya untuk bisa mendapatkan penyelesaian, sehingga kemudian karakter-karakter yang ingin coba ditanamkan pada diri mereka itu nanti mengarah pada profil pelajar Pancasila. Misalnya mereka bisa berpikir kritis, kemudian mereka bergotong royong, kemudian juga mereka bisa melakukan inovasi, kemudian juga mereka bisa menganalisis dari hasil berpikir kritis mereka menghasilkan solusi yang kemudian mereka bisa terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kegiatan proyek ini yang dilakukan di SMA 23 Bandung dilakukan secara berkelompok. Jadi dalam satu kelas itu dibagi beberapa kelompok, di mana kelompok-kelompok ini nanti diarahkan untuk memilih tema yang disiapkan oleh sekolah. Kurang lebih ada 3 ruang lingkup, yaitu tema sosial budaya, tema seni, dan tema IT. Jadi mereka nanti boleh memilih sesuai dengan minat mereka. Nah, kemudian juga nanti hasil produk mereka itu mereka bisa memilih apakah mau berupa karya tulis ataupun berupa produk benda, ya. Nah, kemudian dalam proses pelaksanaannya itu dilakukan proses bimbingan secara terjadwal, di mana mereka dalam setiap kelompok atau dalam kelompok-kelompok yang ada dalam satu kelas itu diberikan dua guru pembimbing, yaitu wali kelas mereka dan kemudian guru pembimbing yang ada kompetensinya tergantung tema yang mereka pilih. Makanya dalam pembimbingan, guru-guru ini berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Ada yang kemudian menjadi pembimbing dalam bidang sosial budaya, ada yang menjadi pembimbing di lingkup seni ataupun di IT, ya, atau IPA begitu. Nah, kemudian proses pembimbingan ini dilakukan secara terjadwal, jadi dibuatkan jadwal. Kemudian juga proses bimbingannya itu dilakukan bisa secara daring, karena waktu itu kita masih ada dalam kondisi pandemi, ataupun tatap mukanya yang diatur sedemikian rupa sehingga tetap bisa mematuhi protokol kesehatan. Jadi proses pembimbingannya dilakukan secara kontinu karena kegiatannya memang cukup maraton waktu itu. Dalam artian waktunya memang singkat, kurang lebih hanya 10 hari, ya. Nah, dalam proses pembimbingan memang ada beberapa kendala yang kami temukan sebagai guru pembimbing, yaitu antara lain mepetnya waktu, sehingga kemudian di dalam memberikan arahan pada siswa itu agak sedikit tergesa-gesa ataupun terburu-buru, yang kemudian memang agak sedikit
ekstra siswa harus bisa menyimak dengan baik pada saat proses pembimbingan. Hanya memang alhamdulillah karena khususnya dalam mata pelajaran sosiologi itu ada konten materi tentang pembuatan karya ilmiah, sehingga secara basic konten mereka sudah memiliki dasar begitu. Jadi ajang kegiatan proyek ini adalah sebagai ajang untuk mempraktekkan membuat karya tulis ilmiah begitu ya, atau penelitian ilmiah. Hanya memang ada beberapa kendala dari diri kami sebagai guru pembimbing, yaitu kurangnya koordinasi, menyamakan persepsi di dalam pembuatan karya ilmiah. Karena terus terang meskipun kami sudah pernah melampaui pembuatan karya ilmiah ketika kami masih di bangku kuliah, ataupun pada saat kami melakukan atau menulis karya ilmiah untuk kenaikan pangkat misalnya, tetap saja kami harus membuka kembali literatur atau kemudian melakukan sering diskusi dengan teman untuk memantapkan atau mengingat kembali materi-materi yang berkaitan dengan karya ilmiah. Nah, ketika itu memang waktunya kita agak sedikit kurang begitu. Ya, yang mudah-mudahan untuk ke depan pada proyek-proyek berikutnya sebelum sampai pada tahap pembuatan atau proses pelaksanaan proyek ini, di antara kami sudah melakukan koordinasi dengan cukup baik. Ya. Nah, kemudian juga karena waktunya yang singkat itulah maka kemudian siswa kurang mantap di dalam memilih tema. Kadangkala kami pun harus ekstra sabar karena biasanya mereka ada punya keinginan untuk berganti-ganti topik atau tema, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pada saat mulai dari perencanaan, proses sampai kemudian pada saat terakhir atau itu adalah mereka harus presentasi. Nah, pada saat proses presentasi ini memang durasi waktu yang diberikan oleh pihak panitia project itu memang terlalu singkat, ya kan, sehingga kemudian mereka kurang bisa menyampaikannya dengan baik, ya. Dalam artian teknik-teknik presentasinya itu nanti perlu lagi diperdalam atau diberikan bimbingan secara khusus, sehingga kemudian proses presentasi atau penyajian laporan karya tulis ilmiah ataupun berupa produk itu bisa tersampaikan dengan baik. Karena kurang lebih itu refleksi yang bisa saya berikan, ya. Mudah-mudahan dalam kegiatan proyek berikutnya ini akan semakin dimantapkan atau akan semakin terlaksana dengan cukup baik. Kemudian juga di dalam pemilihan tema-tema itu bisa kemudian semakin variatif dan anak-anak bisa mempersiapkannya dengan baik. Itu saja mungkin refleksi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.